Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Berharap Ananda berada dalam sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Baiklah Ananda semua, pada kesempatan kali ini materi BK kita yaitu mengenai kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Yuk kita simak slide yang berikut ini. Nah, untuk awalan, menurut Ananda, apakah sama emosi dengan perasaan? Nah, sebenarnya emosi itu adalah pengertiannya lebih luas dibandingkan dengan perasaan. Akan tetapi ada sedikit aspek yang membedakannya. Yang pertama, kalau perasaan itu adalah bersifat subjektif, artinya perasaan satu orang akan sangat berbeda dengan orang lain. Hanya kitalah yang bisa mengartikan sebuah perasaan tersebut karena hanya kitalah yang dapat merasakannya sendiri. Contohnya, jika sekarang Ananda merasa senang, berarti Ananda benar-benar merasa senang. Kesenangan tersebut bisa didapat dari banyak hal tentunya. Mungkin saja cara orang merasakan perasaan senang juga. Namun, mungkin kadar kesenangan orang tentu akan berbeda-beda. Nah, yang kedua, di sisi lain, kalau emosi itu adalah sebuah istilah dari setiap reaksi yang muncul. Respon ini mungkin diartikan sama oleh setiap orang dari latar belakang apapun. Contohnya, respon yang muncul yang langsung dari dalam diri kita adalah contohnya marah, ketakutan. Nah, hal-hal tersebut mungkin sama reaksinya setiap orang rata-rata gitu. Kita lanjut. Secara umum, bentuk-bentuk emosi itu terbagi menjadi 5. Ini adalah bentuk-bentuk emosi secara dasarnya. Yang pertama adalah rasa senang, yang kedua sedih, yang ketiga takut, marah, dan juga jijik. Nah, yang pertama mengenai rasa kesenangan. Setiap orang bisa merasakan kesenangan dalam hidupnya. Hal ini terjadi saat mereka merasa ceria, tenang, dan baik-baik saja. Kesenangan biasanya diekspresikan dengan senyum, tertawa, dan memberikan kenyamanan untuk diri sendiri. Nomor 2, yaitu adalah sedih. Nah, semua orang pun pasti akan merasa sedih karena banyak faktor. Ananda bisa merasa kecewa, kehilangan, atau merasakan penolakan. Perasaan ini membuat suasana hati pasti menjadi buruk. Seseorang akan menangis, tidak bersemangat, dan cenderung menarik diri dari orang lain. Dalam beberapa kasus, periode kesedihan ini berlangsung sangat panjang, akan tetapi setiap orang memiliki tingkat kesedihan yang berbeda-beda. Ada berbagai cara untuk mengatasi emosi kesedihan ini. Bisa mulai dengan rasa sedih tersebut dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Lanjutkanlah dengan melakukan sesuatu yang bermakna untuk diri Ananda dan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah emosi ketakutan. Ketakutan muncul saat kita merasakan adanya ancaman untuk diri. Ananda mungkin akan merasa khawatir, gugup, panik, gelisah, bingung hingga putus asa. Namun semua itu normal terjadi pada setiap orang. Nah, yang keempat yaitu adalah emosi marah atau kemarahan. Kemarahan muncul saat kita merasa diperlakukan tidak adil. Emosi ini sering dianggap sesuatu yang negatif oleh sebagian orang. Namun, kemarahan merupakan reaksi normal yang bisa muncul saat kita merasa ada yang tidak benar. Biarpun begitu, reaksi kemarahan yang berlebihan bisa memunculkan masalah untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar. Kita perlu tahu cara mengatur emosi ini supaya tetap ada di batas normal. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah jijik. Nah, kalau jijik ini muncul untuk melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Biarpun itu normal, kita bisa membatasi rasa jijik itu dengan berbagai cara. Nah, selanjutnya, inilah turunan-turunan emosi.
Kalau di sini ada 6 emosi dasar dan turunannya. Yang pertama yaitu bahagia atau rasa senang, kedua sedih, ketiga tadi ada jijik, marah, takut, dan terakhir ada rasa terkejut. Itu yang digambar ini adalah 6 emosi dasar dan turunan-turunannya. Yang paling garis-garis besarnya itu ya seperti rasa senang tadi, rasa kesedihan tadi, rasa kemarahan tadi, rasa ketakutan tadi, rasa jijik tadi, dan tambahannya kalau di 6 emosi dasar ini adalah ada emosi terkejut. Nah, bentuk reaksi yang muncul dari terkejut ini adalah seperti kita lihat orang lain dengan ekspresi heran, tertipu, ataupun terpesona atau tercengang. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang secara emosi tidak cerdas, kira-kira apakah sajakah ciri-cirinya? Yang pertama yaitu adalah bersifat agresif atau terburu-buru, arogan, dan melakukan sesuatu itu tanpa memikirkan efek panjangnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu cenderung berpikir negatif. Ketiga, malas dan lebih senang melakukan kegiatan sendiri secara berlebihan. Yang keempat, lebih mementingkan diri sendiri atau egois. Yang kelima, tidak mampu menentukan tujuan. Nah, maksudnya tadi sama ya seperti tidak berpikir panjang terlebih dahulu atau melakukan sesuatu itu tanpa ada perencanaan yang matang gitu. Selanjutnya, cepat cemas dan depresi. Yang ketujuh, suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Nah, ini adalah salah satu ciri dari orang-orang yang tidak memiliki emosi yang cerdas. Tidak sopan dan kurang percaya diri. Oke, kalau yang slide berikut ini yaitu adalah ciri-ciri individu yang cerdas dalam mengelola emosinya. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu adalah mengatasi stres. Maksudnya adalah maksud dari mengatasi stres ini adalah orang yang cerdas secara emosional mampu menghadapi kesulitan hidup dengan kepala tegak, tegar, dan tidak hanyut oleh emosi yang kuat. Cenderung menghadapi semua hal, bukannya lari dan menghindar. Nah, itu adalah salah satu contoh orang-orang yang cerdas secara emosi, terutama dari aspek mengatasi stres. Yang kedua, yaitu adalah mengendalikan dorongan hati. Artinya adalah orang yang cerdas secara emosi tidak memakai prinsip harus memiliki segalanya saat itu juga. Mengendalikan dorongan hati merupakan salah satu seni bersabar dan menerima rasa sakit atau kesulitan saat ini juga, dengan kesenangan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Nah, nomor 3 yaitu adalah mengelola suasana hati. Orang yang cerdas secara emosi tidak berada di bawah kekuasaan emosi. Mereka akan cepat kembali bersemangat apapun situasi yang menghadang dan tahu bagaimana cara menenangkan diri. Yang keempat yaitu adalah memotivasi diri. Orang dengan keterampilan ini cenderung sangat produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka hadapi. Ada banyak cara untuk memotivasi diri sendiri, antara lain dengan banyak membaca buku atau artikel-artikel positif, self-talk, atau kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri terhadap apa yang kita rasakan. Kita fokus pada impian-impian, evaluasi diri, dan sebagainya. Yang kelima yaitu memahami orang lain. Orang yang cerdas dalam emosi, dia pasti akan mampu memiliki sifat empati. Empati bisa juga berarti melihat dunia dari mata orang lain. Ini juga berarti dapat membaca dan memahami emosi-emosi yang orang lain rasakan dan kita juga ikut dapat merasakannya. Nah, dan terakhir yaitu adalah kemampuan sosial.
Memiliki perhatian mendasar terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kemampuan sosial dapat bergaul dengan siapa saja, menyenangkan dan tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang dapat orang yang memiliki emosi yang cerdas atau orang yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Selanjutnya adalah pengendalian diri. Nah, pengendalian ini sendiri merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Bagaimana cara kita mengendalikan diri kita, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita dengan cara yang baik, bagaimana cara kita untuk mampu bersikap sesuai dengan norma nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, ini dia cara mengendalikan diri terhadap emosi. Yang pertama yaitu adalah mengendalikan diri dengan menggunakan prinsip pemoralan. Ini artinya adalah seperti individu tersebut menjaga sikap, ucapan, maupun menjaga dari pikiran-pikiran negatif terhadap apapun yang terjadi. Yang kedua, pengendalian diri menggunakan kesadaran. Nah, ini maksudnya adalah kita sadar saat sesuatu bentuk pikiran atau perasaan negatif muncul. Pada umumnya, orang tidak mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul. Dengan demikian, mereka langsung lumpuh dan dikuasai oleh pikiran dan perasaan kita. Misalnya, seseorang menghina atau menyinggung kita marah. Nah, kalau kita tidak sadar atau tidak waspada, maka saat emosi marah itu muncul dengan begitu cepat, tiba-tiba kita sudah dikuasai oleh kemarahan itu. Akan tetapi apabila kita sadar terhadap emosi marah yang sudah muncul tersebut, kita pun waspada, kita mampu bagaimana cara mengendalikannya. Gitu. Yang ketiga yaitu melakukan renungan. Ini artinya saat kita sudah benar-benar tidak tahan, emosi kita akan meledak rasanya. Nah, coba kita renungkan dan kita tanyakan pada diri sendiri kita dengan pertanyaan, misalnya, apa sih untungnya kita marah? Atau misalnya, apakah benar reaksi saya harus seperti ini? Mengapa saya harus marah? Apakah alasan saya marah ini sudah benar? Nah, dengan melakukan perenungan seperti ini, berapa kali kita akan mampu mengendalikan diri kita. Selanjutnya yaitu adalah pengendalian diri adalah menggunakan tingkat kesabaran. Nah, emosi naik, turun, timbul, tenggelam, datang dan pergi, sama halnya dengan pikiran. Saat emosi bergejolak, kita sadari bahwasanya itu hanyalah sementara. Usahakan tidak hanyut dalam emosi. Gunakan kesabaran, tunggu sampai emosi itu surut, baru berpikir untuk menentukan tanggapan atau tindakan kita yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan apa yang kita hadapi tersebut. Nah, terakhir adalah menyibukkan diri dengan pikiran dan aktivitas yang positif. Nah, ini menyibukkan diri ini, anak ibu bisa melakukan aktivitas yang positif, terus anak ibu bisa menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang positif. Ini membuat anak ibu tidak tersulut emosinya dan tidak kepikiran terus dengan hal-hal yang tidak anak ibu inginkan. Baiklah anak ibu semua, mungkin pada kesempatan kali ini hanya ini yang dapat kita diskusikan, kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.